Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang lensa mata pelajaran IPA SMP MTS kelas 8. Adapun kompetensi dasarnya adalah menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. Adapun indikatornya adalah menggambar pembentukan bayangan pada lensa cembung dan lensa cekung. Perhatikan gambar lensa berikut ini. Yang pertama kita bahas lensa cembung. Kemudian ini ada sumbu utama. Kemudian di sini ada titik fokus. Kita ukur dengan penggaris. Di sini saya menentukan titik fokusnya 80 cm. Ini 80 cm. Berarti kalau kita kalikan 2 menjadi 160, di sana terdapat titik pusat kelengkungan lensa. Saya beri tanda di sini ya. Jadi di sini ada 2F. Yang di kanan juga sama. Di sini ada titik fokusnya. Kemudian ada 2F-nya juga di 160. Yang pertama, kita mengenal sinar-sinar istimewa pada lensa cembung, yaitu perhatikan sinar berikut ini. Jika ada sinar datang sejajar sumbu utama, maka akan dibiaskan melalui titik fokus. Kemudian sifat sinar istimewa yang kedua adalah sinar datang melalui titik fokus, maka akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian sinar yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat lensa, maka tidak dibiaskan, melainkan diteruskan. Jadi ini garisnya lurus, gitu ya. Nah, oke, itu adalah 3 sinar istimewa pada lensa cembung. Yang berikutnya, kita mengenal pembagian ruang benda dan ruang bayangan pada lensa. Yang pertama, jika ada benda di sini. Nah, di sini ya. Maka benda dikatakan berada di ruang 1, yaitu dari titik pusat optik lensa sampai ke titik fokus. Maka di sini ruang 1. Kemudian kalau saya geser di sini, maka benda ini ada di ruang 2. Oke, jadi ruang 2 itu ada di antara titik fokus dan titik pusat kelengkungan lensa atau 2F. Kemudian kalau benda ada di belakang di sini sampai jauh tak terhingga ke sana, maka ini adalah ruang 3 yang lebih jauh dari 2F. Oke, jadi itulah pembagian ruang benda. Kemudian kalau di sebelah kanannya di sini berarti di ruang 4 benda. Kemudian sekarang ruang bayangan. Jadi kalau saya letakkan bayangan kok berada di sini, maka di sini adalah ruang 2 bayangan. Sedangkan kalau bayangannya berada di sini, ini berada di ruang 1. Kalau dilebih dari 2F, maka bayangan ada di ruang 3, gitu ya. Nah, kemudian kalau di depan lensa maka ada di ruang 4. Itu adalah pembagian ruang benda dan ruang bayangan pada lensa. Kemudian sekarang di lensa juga berlaku dalil isbah, di mana ruang benda ditambah dengan ruang bayangan itu hasilnya sama dengan 5. Misalnya, ini ada benda, kalau saya letakkan di ruang 1, ini ruang 1, maka bayangannya ada di ruang 4. Ruang 4 bayangan itu ada di depan lensa. Jadi sama dengan di bendanya. Jadi ini ruang bayangannya di ruang 4. Gitu ya. Ini di ruang 1 bendanya, maka bayangannya di ruang 4.
Kalau benda di ruang 1, maka bayangan di ruang 4, maka sifatnya adalah maya. Maya, tegak, diperbesar. Kemudian kalau benda di F, maka tidak terbentuk bayangan. Kemudian kalau benda di ruang 2, maka lihat bayangannya di sini, bayangan di ruang 3. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian kalau di 2F, maka bayangannya juga di 2F. Kemudian kalau benda ada di ruang 3, maka lihat bayangannya ada di ruang 2. Oke, sekarang bagaimana cara melukiskan pembentukan bayangan pada lensa cembung? Kita pakai sinar istimewa. Jadi dari 3 sinar istimewa itu minimal kita membutuhkan 2 sinar istimewa. Karena yang akan kita tentukan adalah bayangan itu bisa ditentukan dengan perpotongan sinar istimewa, pembiasan dari sinar istimewa itu, begitu ya. Misalnya seperti ini saya menaruh benda di ruang 3. Benda di ruang 3 maka menghasilkan bayangan di ruang 2. Jadi yang dilukiskan adalah yang pertama bisa kita pakai sinar datang secara sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Nah, kemudian yang kedua bisa dipilih yang ini atau ini, salah satu saja. Misalnya yang bawah ya, sinar datang melalui titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sehingga sinar bias yang pertama dan sinar bias yang kedua akan berpotongan di sini. Nah, perpotongan sinar bias inilah letak bayangan berada, maka di sini. Sehingga diperoleh kalau bayangan di belakang lensa, maka sifatnya nyata. Nyata terbalik diperkecil. Kemudian kalau di F, di 2F, maaf, di 2F, maka kita lihat sama caranya melukiskannya seperti ini sehingga diperoleh bayangannya juga di 2F. Ini kalau kita ukur tinggi bendanya gitu ya. Tinggi bendanya misalnya 45, maka di sini juga 45, maka sama besar. Jadi nyata terbalik sama besar. Itu sifat bayangan jika benda ada di 2F. Kemudian kalau bendanya ada di ruang 2, maka bayangannya dilihat di sini terjadi di ruang 3. Nyata terbalik diperbesar. Karena di sini kalau diukur pakai penggaris ini lebih panjang, maka ini diperbesar. Kemudian kalau di F, di titik fokus, maka lihat sinar datang secara sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus dan sinar datang melalui titik pusat optik, maka akan diteruskan sehingga kedua sinar bias ini tidak akan bertemu. Sehingga kalau diperpanjang sinar biasnya itu jadi ke belakang, maka tetap tidak akan ketemu titik potongnya sehingga tidak terbentuk bayangan. Kemudian kalau di ruang 1, kalau saya perkecil seperti ini, maka kalau benda di ruang 1, maka bayangannya di ruang 4. Jadi ada di belakangnya benda itu nih. Nah, jadi kita bisa melukiskan seperti ini. Sinar datang secara sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus dan sinar datang melalui titik pusat lensa maka tidak dibiaskan melainkan diteruskan, maka ini semakin menjauh tidak ketemu, maka dilanjutkan diperpanjang ke belakang ini perpanjangan sinar bias sehingga akan berpotongan di sini sehingga yang terbentuk adalah bayangan yang bersifat maya, tegak, diperbesar. Jadi di ruang 1 sifatnya adalah bayangannya maya, tegak, diperbesar. Demikian tentang pembentukan bayangan pada lensa cembung. Untuk yang berikutnya kita akan bahas tentang lensa cekung. Saya ganti ya. Nah, ini adalah lensa cekung. Pada lensa cekung kita
Yang pertama akan mengenal sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. Perhatikan ada tiga. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah melalui titik fokus. Ya, di sini dari sini ke sana. Tuh. Karena ini ada bayangannya jadi ini menghalangi sebetulnya dari titik fokus gitu ya, karena ini langsung membentuk bayangan. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus, jadi titik fokus yang di sana itu akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Kemudian yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat optik tidak dibiaskan, melainkan diteruskan. Nah, jadi ada tiga sinar istimewa pada lensa cekung. Kemudian, ruang ruang benda dan ruang bayangan. Kalau kita lihat seperti ini, saya geser-geser dari sini ke sana, bendanya, maka lihat bayangan yang terbentuk cuma di situ saja. Nah, jadi bayangannya itu ada selalu di ruang satu, berarti bendanya ini di depan lensa cekung itu merupakan ruang satu. Ya, jadi benda selalu di di ruang satu sehingga bayangannya selalu kebalik. Jadi bendanya itu ada di ruang 4, maka bayangannya selalu di ruang satu di sini. Jadi ini di ruang ruang 4 karena ruang satu itu ada di sini. Ruang 2 di sini, ruang 3 di sini. Nah, ruang 4 di sini untuk ruang benda. Jadi benda selalu di ruang 4 sehingga bayangannya selalu di ruang satu dengan sifat maya tegak diperkecil. Itu sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung. Nah, kemudian bagaimana cara melukiskan pembentukan bayangannya? Sama seperti di lensa cembung, yaitu kita membutuhkan minimal dua sinar istimewa pada lensa cekung. Kita ambil, karena di sini tiga ya, kita bisa ambil dua saja di antara tiga itu. Misal, ini saya meletakkan bendanya di sini, maka bayangannya akan terjadi di sini. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan seolah-olah dari titik fokus dari sana ya ke sana gitu. Kemudian lihat sinar biasnya ini semakin menjauh gitu ya. Kemudian yang kedua bisa kita ambil yang ini sinar datang seolah-olah menuju titik fokus maka akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Nah, antara dua sinar bias ini maka akan semakin menjauh, jadi tidak akan ketemu. Maka supaya terbentuk atau berpotongan, maka diperpanjang ke belakang ke sana, sehingga akan berpotongan di sini. Maka disinilah letak bayangan yang terbentuk. Nah, karena merupakan hasil perpotongan perpanjangan sinar bias, maka sifat bayangannya adalah maya. Jadi maya tegak diperkecil. Demikian penjelasan tentang lensa cembung dan lensa cekung. Kalau misalnya kita ganti-ganti, bisa kalian lihat seperti itu ya, dengan bendanya diubah-ubah, gambarnya diubah-ubah, maka kalian bisa mempelajarinya sendiri di alamat ini petcolorado.edu, kemudian pilih bagian fisika dan pilihlah untuk geometric optics untuk mempelajari lensa dan cermin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.